wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana puasa hari ini? Semoga puasa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, ketika mendengar kata Ramadan, apa yang terlintas di benak kita? Pahala yang dilipat gandakan, turunnya Al-Quran, atau justru hanya sebagai ajang pamer ibadah? Wahai saudaraku yang beriman, ada satu peristiwa yang bersejarah yang tidak boleh kita lupakan ketika bulan Ramadan, yaitu peristiwa Perang Badar. Di mana Perang Badar ini sangat bersejarah bagi kaum muslim, karena perang ini terjadi pada bulan Ramadan di masa awal perkembangan Islam dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini sangat bersejarah bagi kaum muslim karena dengan pasukan yang sedikit mereka bisa mengalahkan kaum Quraisy. Mengutip buku 2 Pedang Pembelah Nabi SAW, susunan rezim ISIS, penyebab pecahnya perang Badar ialah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan kaum muslimin harus hijrah dari Mekah ke Madinah demi menghindari tindakan zalim yang dilakukan kaum Quraisy. Meski sudah hijrah, kaum muslimin dan kafir Quraisy tetap berseteru. Inilah yang menjadi penyebab pecahnya perang Badar. Selain itu, sebelum perang besar berlangsung, sebetulnya sudah terjadi pertempuran skala kecil yang tidak bisa disebut sebagai perang. Salah satu pertempuran itu ialah saat Nabi Muhammad SAW memimpin 200 tentara untuk menyerang kabilah besar kafir Quraisy. Setelahnya kaum Quraisy membalas dengan melancarkan serangan ke Madinah dengan tujuan mencuri ternak umat Islam. Perang Badar terjadi ketika pasukan Madinah menghalang kafilah dagangan Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah dagang ini membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya melimpah, yaitu sebanyak 1.000 unta, membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang kuat bagi orang-orang kafir Quraisy dan termasuk sebagai serangan dalam bidang politik, ekonomi, serta militer. Karenanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, ini adalah kafilah dagangan Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Saat peperangan dimulai, orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, yang merupakan seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Dia keluar barisan dan mengancam pasukan muslim. Dirinya juga datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Meski demikian, kedatangan Al-Aswad langsung diberantas oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelahnya, kaum Quraisy kehilangan 3 orang penunggang kuda yang merupakan komando pasukan mereka. Hal itu membuat mereka murka dan menyerang pasukan muslim membabi buta. SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kemenangan, hingga akhirnya Rasulullah SAW dilanda rasa kantuk. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan muslim pun meraih kemenangan. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dalam perjuangan perang Badar adalah tawakal. Meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Dengan dasar iman yang kita miliki, kita meyakini tawakal
membuka pintu rezeki sederhana. Orang yang bertawakal akan fokus dan berusaha maksimal pada aspek lazim yang dapat dilakukan. Memetik hikmah dari perang Badar ini bukan berarti kita sebagai umat Islam lebih suka berperang daripada perdamaian. Namun di sini yang akan kita bahas adalah semangat perang Badar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan milik Allah dan kekurangan berasal dari manusia. Maka dari itu saya mohon maaf bila ada salah kata, kalimat, dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.